Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam Sahih Muslim diceritakan pada satu ketika Nabi sedang kumpul dengan sahabat, ya bercengkeramah, lagi ngobrol. Di sana juga ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya. Nah, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat yang hadir itu. Kata Rasul, siapa di antara kalian ini yang pada hari ini puasa? Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasul. Kemudian Rasulullah meneruskan pertanyaan kedua, siapa di antara kalian yang pada hari ini sudah mengantar jenazah ke kuburan? Lalu Abu Bakar kembali menjawab, saya ya Rasul. Rasulullah meneruskan pertanyaan yang ketiga, siapa di antara kalian ini hari ini sudah memberi makan orang miskin? Abu Bakar kembali menjawab, saya ya Rasul. Wah, Abu Bakar terus kan, yang lain banyak kan? Diteruskan oleh Rasulullah pada pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian ini yang pada hari ini sudah menjenguk orang sakit? Saya ya Rasul, kata Abu Bakar. Jadi 4 pertanyaan ini hanya Abu Bakar yang melaksanakan 4 amalan itu. Pertama puasa, kedua mengantar jenazah ke kuburan, ketiga memberi makan orang miskin, dan yang keempat menjenguk orang sakit. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan 4 amalan itu, kata Rasulullah, majtama'anna fimri'in illa dakhalal jannah, kata Rasulullah. Tidaklah orang yang bisa mengumpulkan 4 amalan ini dalam satu hari kecuali ia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim.
Nah, ibu-ibu sekalian, berdasarkan hadis ini ternyata ada 4 amal ibadah sosial yang dapat menghantarkan orang yang melakukannya ke dalam surga. Artinya apa? Bahwa untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, minimal dapat melakukan beberapa amalan. Ada orang yang berpendapat bahwa untuk masuk surga itu bukan karena amalan, tapi karena rahmat dari Allah. Ada hadis yang menyebutkan bahwa seseorang itu tidaklah masuk ke dalam surga karena amalannya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menginformasikan bahwa amalan-amalan bisa membuat orang masuk ke dalam surga. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surah An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, ya, ingat, beramal soleh, bukan beramal salah. Nah, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, tidak disebutkan bencong ya. Nah, sebab kita kan ada bencong tuh di dunia ini. Nah, di sini tidak ada. Tapi ayatnya itu tidak ada menyebutkan bencong-bencong ya. Artinya bencong itu tidak jelas kan. Laki-laki atau perempuan dan dia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka sesungguhnya kata Allah akan kami berikan kehidupan yang thayyib. Pak Toyib, Bang Toyib ya. Akan diberikan kehidupan yang thayyib. Ma huwa thayyib? Apa itu thayyib? Nah, kehidupan yang thayyib ini para mufassir menjelaskannya adalah mutmainnah. Kehidupan yang tenang. Barang siapa laki-laki dan perempuan beramal soleh, maka akan kami berikan, kata Allah, kehidupan yang tenang. Tuh, kita kan selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Itu bisa dikatakan kehidupan yang thayyib. Nah, kehidupan di dunia baik. Habis itu selesai? Belum selesai. Dilanjutkan oleh Allah firman-Nya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami berikan ganjaran pahala, ajrahum, akan kami berikan ganjaran pahala, bi ahsani, dengan sebaik-baik ganjaran pahala. Tuh, sebaik-baik ganjaran pahala. Bima kanu yaksibun, disebabkan dari usaha-usaha dan perbuatan mereka. Kalau dia berusaha di atas dunia ini dengan usaha yang baik, amal soleh tadi, bersedekah, mengasih anak makan, anak yatim makan,
berhubungan baik dengan tetangga, tidak lupa sholat. Itu usaha amal soleh, maka akan diberikan sebaik-baik pahala di sisi Allah adalah surga Jannatun Na'im. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa bisa dengan amalan orang masuk surga. Contohnya tadi Abu Bakar melakukan 4 macam amalan. Kata Rasulullah, Abu Bakar melaksanakan puasa sunat Senin Kemis. Kan disebutkan juga oleh Rasulullah ya, dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dalam hadis, tu'radu a'mala bis sama, amal-amal kita ini diangkat ke langit yaumul isnin wa yaumul khamis, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Tuh, amalan-amalan kita ini kata Rasul diangkat ke langit pada hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu ayyu'rada, kata Rasulullah, aku sangat senang pada saat amalanku diangkat ke langit. Shaim, aku sedang berpuasa. Makanya kita disunnahkan puasa Senin Kemis. Maka itu paslah Abu Bakar melakukan puasa Senin Kemis tadi. Yang dimaksud puasa adalah puasa sunnah. Abu Bakar melakukannya berpuasa. Kemudian lagi Abu Bakar mengantar jenazah ke kuburan. Barang siapa orang yang mengantar jenazah ke kuburan, artinya bukan sekedar ngantar, tapi sholat dulu, mensolatkan jenazah, kemudian mengantar ke kuburan, sudah itu barik. Ya, sudah mengantar jenazah ke kuburan, kemudian dia pulang dengan membawa pahala 2 kirot. Apa itu 2 kirot? Sahabat bertanya, 2 kirot itu adalah 1 kirotnya sebesar gunung Uhud. Tuh, ibu-ibu lah sampai ke sana tahu lah gunung Uhud, jadi 1 kirot sama besarnya dengan gunung Uhud. Nah, orang yang mengantar jenazah balik dapat 2 kirot, berarti 2 gunung Uhud pahalanya. Itu kalau sekali dia mengantar jenazah ke kuburan. Makalah kita ini bagi bapak-bapak itu sangat dianjurkan untuk mengantar jenazah ke kuburan, ya. Sholatkannya, kemudian ngantarnya, kemudian selesai. Itu bagi bapak. Kalau ibu-ibu lain lagi, ya, lain lagi jobnya kan. Itu ada job yang khusus. Seperti apa katanya? Barang siapa yang dapat melaksanakan ibadah puasa, kemudian barang siapa yang dapat melayani suaminya dengan baik, kan itu ya, dapat melayani suami dengan baik akan diberikan pahala yang terbaik. Itu barang siapa yang sholat subuh berjamaah ke masjid, kemudian dia duduk menunggu datangnya waktu syuruk, lalu dia sholat isyraq 2 rakaat, maka bagaikan pahala, mendapatkan pahala ibadah haji dan ibadah umroh sempurna. Hadis. Wah, itu. Jadi ibu-ibu udah ketinggalan. Ya Rasulullah, kami ini kepengen juga jihad seperti kaum bapak-bapak. Kata Rasulullah, kamu tuh ada jihadnya.
Jadi kamu tidak dituntut berjihad pakai pedang seperti laki-laki. Lalu jihad kami bagaimana? Layani dengan suaminya yang baik. Melayani suami dengan baik, pahalanya sama dengan berjihad di medan perang. Gitu. Nah, jadi Abu Bakar mendapatkan pahala 2 qirat pada hari itu. Kemudian memberi makan kepada orang-orang miskin. Memberi makan kepada orang yang miskin. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Wa yut'imuna at-ta'am, memberi makan orang yang lapar, hubbihi, makanan-makanan yang engkau sukai. Makanan yang engkau sukai lalu engkau berikan kepada orang yang lapar. Wa yatiman wa asira, engkau berikan kepada miskinan, orang miskin, yatiman, anak yatim, wa asira, orang tawanan perang. Maka apabila itu dapat kita lakukan, maka Allah membalasnya dengan balasan yang baik. Jadi ya kalau kita sedekah tentunya tadi yang terbaik lah. Tidak ngasih makanan, orang makan yang baik, yang bagus. Dia ngasih makan magi orang yang basi, ya. Kita beda mau makannya, apalagi orang. Jadi yang kita beri kepada orang itu yang baik, yang bagus, yang kita juga semangat untuk makan. Nah, kemudian menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit itu juga merupakan amalan yang dapat menghantarkan orang yang melakukannya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menjenguk orang sakit itu, kita dianjurkan untuk membaca doa. Apa kata Rasulullah? Letakkanlah tangan kananmu di atas kepalanya atau di badannya dan bacakanlah doa kita. Makanya kita setiap kita berjalan berdoa yang baik. Ya Allah, mudah-mudahkan sembuhkan orang ini ya Allah. Nah, jangan kita mengatakan sesuatu yang membuat semangat hidupnya hilang. Sakit apa Bu? Darah tinggi. Tetangga kami sebelah itu darah tinggi kemarin mati dia Bu. Nah, kalau macam itu lebih baik tidak usah datang. Tidak usah datang lah ya. Bukan menghibur. Ya, bukan menghibur. Nah, justru kita sebaliknya ya, memberikan semangat ya. Ketahuilah bahwa orang yang sakit demam sesungguhnya Allah sedang memberikan kesempatan pengampunan akan dosa-dosanya.